Pagi ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan yang saya telah pilih dari kitab Matius pasal 24. Matius di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memanggil hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertas. Saya ulang ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Amin atas firman Tuhan. Diberkatilah kita sekalian lewat firman-Nya dan terpujilah Tuhan untuk firman-Nya yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Kesempatan ini saya tidak akan berbicara lebih khusus kepada doktrin akhir zaman, namun saat ini saya akan merenungkan firman Tuhan tentang sikap hamba Tuhan menghadapi akhir zaman. Khusus menyangkut firman Tuhan atau berkaitan dengan firman Tuhan pada kesempatan ini, kita akan belajar dengan tema sikap hamba Tuhan menghadapi akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengajaran Tuhan Yesus ini berbicara tentang akhir zaman. Yesus tidak hanya berbicara tentang tanda-tanda global, ya tentunya ada banyak ya tanda-tanda global akhir zaman yang kita sudah ketahui. Contohnya kasih semakin dingin, bangsa melawan bangsa atau kerajaan melawan kerajaan, orang akan peduli dengan dirinya sendiri, bahkan kejahatan akan semakin merajalela, gempa bumi akan terjadi di mana-mana, dan banyak lagi tanda-tanda global ya. Tapi pada kesempatan ini kita tidak akan berbicara tentang hal itu, dan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bukan hanya menyangkut tanda-tanda global menghadapi akhir zaman, tetapi juga berbicara lebih khusus kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat kerja kita masing-masing tentang pengikut-pengikutnya, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita menghadapi akhir zaman ini. Kita dituntut, kita dipanggil setiap waktu siap sedia memiliki sikap yang benar menghadapi akhir zaman ini. Sebab itu poin berdasarkan firman Tuhan ini adalah merupakan poin yang sangat penting untuk kita renungkan tentang bagaimana Allah bisa menemukan kita sebagai orang-orang yang baik, yang memuaskan Tuhan ketika Dia kembali. Menjadi perenungan bagi kita bersama-sama Bapak Ibu, apakah kita nantinya akan ditemui sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia, yang tekun, yang tidak lalai di dalam menunaikan tanggung jawabnya, yang tidak terbuai dengan berbagai macam kenyamanan, atau tidak menjadi hamba Tuhan yang kompromi dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini menghadapi akhir zaman ini. Tentunya kita sekalian sudah tahu persis bahwa kedatangan Tuhan kembali untuk kedua kalinya, atau kedatangan Yesus kedua kalinya masuk ke dalam dunia ini, itu tidak ditentukan oleh jadwalnya kita ya, tetapi tentunya itu ditentukan oleh Allah sendiri, Bapa sendiri. Kedatangannya itu adalah kedatangan rahasia yang tidak kita ketahui. Tuhan sendiri yang menentukan. Karena itu kita harus memiliki sikap yang tepat sebagai hamba Tuhan menghadapi akhir zaman ini, zaman di mana kejahatan semakin merajalela, zaman di mana kata orang ya zaman yang semakin edan. Itu yang perlu kita perhatikan. Lalu dengan demikian, sikap apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus? Sikap apa yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan menghadapi akhir zaman ini? Nah, melalui pemberitaan firman Tuhan atau melalui firman Tuhan yang kita sudah baca kesempatan ini,
kita diingatkan minimal ada 2 sikap yang tepat yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai pengikut-pengikut Kristus. Sikap yang pertama yaitu setia di dalam melaksanakan tugas pelayanan. Setia di dalam melaksanakan tugas pelayanan. Kata setia dalam pembacaan firman Tuhan ini dari bahasa Yunani pistos itu menggambarkan seseorang yang dapat dipercaya, seseorang yang taat, seseorang yang berkomitmen penuh terhadap tanggung jawab yang tuannya berikan. Bapak Ibu, hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan soal pekerjaan yang besar yang harus dilakukan, tetapi soal kesetiaan. Sekalipun kita diberikan tanggung jawab yang kecil adanya, atau bahkan pekerjaan yang mungkin tidak terpandang di depan mata manusia, tidak ada yang melihatnya, tetapi kita melakukannya dengan setia. Setia juga dapat diartikan tetap melaksanakan tugas kapanpun waktunya. Sehingga ketika Tuhan kita datang, Tuhan kita merasa puas melihat kerja kita yang kita lakukan dalam kesetiaan. Nah, dalam pembacaan ini Yesus tidak hanya berbicara hanya kepada murid-muridnya saja, tetapi kepada kita juga yang hidup di akhir zaman ini, kepada kita sebagai orang-orang yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadi orang yang percaya kepadanya, dan bahkan lebih khusus orang yang terjun ke dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita diberikan tugas masing-masing, bukan hanya sebagai pendeta, bukan hanya sebagai gembala, tetapi kita diberikan tugas masing-masing sebagai pekerja-pekerja Tuhan sesuai dengan karir kita masing-masing. Di tempat kerja kita masing-masing, dimanapun, entah itu di sekolah, di rumah sakit, di kampus, bahkan dalam rumah tangga kecil kita masing-masing, kita diberikan tugas untuk tetap setia mengerjakannya, setia melayani Tuhan melalui karir kita masing-masing. Kita hadirkan Tuhan di setiap profesi kita masing-masing. Dan pertanyaannya, apakah kita setia melakukannya itu? Lebih khusus kepada kita sebagai gembala-gembala yang telah dipercayakan untuk menggembalakan umat Tuhan, untuk melayani mereka, memberikan makanan rohani kepada mereka, mempedulikan mereka dalam segala situasi mereka. Apakah kita tetap setia melakukan tugas itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Tentunya di akhir zaman ini Tuhan tidak mencari hamba Tuhan yang memiliki power besar. Tuhan tidak mencari hamba Tuhan yang memiliki karunia banyak. Tuhan tidak mencari hamba Tuhan yang terkenal di mana-mana. Tetapi yang Tuhan mau cari adalah hamba Tuhan yang setia melakukan tanggung jawabnya sekalipun itu kecil adanya. Setia bukan soal kerja keras. Ya, bukan hanya soal kerja keras. Setia bukan hanya dalam soal pekerjaan tanggung jawab yang lebih besar, tapi lebih mengarah kepada melayani Tuhan dengan hati yang benar, dengan hikmat ilahi, untuk tetap bekerja bagi Tuhan dalam segala waktu. Biasa saya katakan bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu adalah pekerja Tuhan 24 jam. Karena kita bisa melayani di jam berapapun, jam tengah malam pun kita dapat melayani. Kalau misalnya mungkin ada tiba-tiba jemaat di telepon tengah malam, ya tetap kita harus memberikan pelayanan. Kalau misalnya ada jemaat yang meminta pelayanan di dalam keadaan kita sakit sekalipun, kita yang sakit tapi harus melayani orang yang sakit, kita tetap mengerjakannya. Dalam situasi apapun, selama kita masih mampu, kita tetap akan kerjakan. Kita tidak akan pernah meminta surat cuti kepada Tuhan. Tuhan berikan lagi saya cuti 1 jam, 2 jam, 1 bulan, 1 tahun. Tetapi dalam 24 jam kita siap setia untuk melakukan pekerjaan itu. Sesuai yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Tetap menjadi saksi di kantor, di mana kita berada. Tuhan mau supaya kita tetap setia mengerjakannya. Menjadi perenungan bagi kita masing-masing. Apakah apakah kita masing-masing tetap setia melayani Tuhan dengan hati yang murni, meskipun kita tidak dipuji,
Tidak usah cari pujian. Bahkan mungkin terkadang kita harus mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan. Sekalipun kita sudah setia mengerjakannya sesuai kemampuan kita, tapi terkadang kita malah mungkin dipojokkan dan diperlakukan dengan cara yang tidak kita inginkan. Tapi apakah kita masih setia melakukan itu, melakukan pekerjaan Tuhan, sekalipun kita diperhadapkan dengan kondisi atau diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan? Apakah kita masih tetap setia memberikan makanan rohani yang tepat pada waktunya bagi umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita? Ayat yang ke-45 di situ menjelaskan memberikan makanan pada waktunya. Kita berikan makanan kepada umat-umat Tuhan, yaitu makanan firman Tuhan, tepat pada waktunya. Kita berikan penghiburan atau firman Tuhan tentang penghiburan ketika mereka sedang membutuhkan penghiburan. Kita berikan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan tak kala mungkin dalam kelemahan. Kita memberikan ayat firman Tuhan sebagai penuntun ketika mungkin mereka sedang menuju kepada jalan yang tersesat. Ini betul-betul akan menjadi perhatian kita untuk mewujudkan sikap kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan kita di akhir zaman ini. Tantangan besar hamba Tuhan menghadapi akhir zaman ini ada banyak sekali ya. Dimulai dari anak-anak kecil, di mana mereka lebih cinta game daripada menghafal firman Tuhan. Ya, lalu bagaimana efeknya 15 tahun, 20 tahun ke depan atau bahkan seminimal mungkin efeknya 5-10 tahun ke depan. Ketika mungkin kita hanya memperhatikan orang-orang dewasa. Ketika mungkin kita hanya memperhatikan pelayanan-pelayanan diakonia. Ketika mungkin kita hanya memperhatikan tentang pelayanan pembekalan kepada hamba-hamba Tuhan, pemuridan. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Yang boleh dikata bahwa itu kita menyelamatkan 3 generasi ketika kita menyelamatkan anak-anak. Jujur saja saya sangat prihatin saat ini melihat kondisi sekarang ini. Anak-anak sudah apa kata kalau saya katakan sudah banyak yang tidak cinta sekolah minggu. Hadir di sekolah minggu pun mereka banyak bermain game. Mereka tidak cinta lagi memuji Tuhan. Diminta untuk puji Tuhan, tapi menyanyinya lemah. Menyanyinya boleh dikata seperti HP yang lowbat. Tidak lagi menyanyi Tuhan dengan gembira, dengan senang, dengan riang. Hati mereka terburu-buru, sikap mereka terburu-buru dalam menyembah Tuhan, dalam berdoa. Mereka gelisah ketika mendengar firman Tuhan karena hati mereka sudah tertuju kepada game mereka. Dan itu betul-betul menjadi perhatian kita. Apakah kita setia menjangkau mereka dengan makanan rohani sesuai dengan kebutuhan mereka? Kita lihat, mari kita perhatikan efek sekian tahun ke depan dari sikap anak-anak sekarang. Sekali lagi tantangan kita sebagai hamba Tuhan sangat besar dalam menghadapi akhir zaman ini, lebih khusus kepada anak-anak, remaja, kepada pemuda-pemudi, tanpa harus menggunakan orang-orang dewasa. Lalu sikap yang kedua, selain daripada sikap setia, yang kedua adalah bijaksana dalam melayani Tuhan dan umatnya. Bijaksana dalam melayani Tuhan dan umatnya. Masih tetap di dalam ayat yang ke-45, sikap bijaksana. Kata bijaksana dalam bahasa Yunani, phronimos, yang berarti memiliki hikmat praktis, tahu apa yang harus dilakukan di waktu yang tepat, mengetahui apa yang tepat dilakukan di waktu yang tepat. Nah, ini bukan soal kepintaran, bukan soal kecerdasan, tetapi ini mengarah lebih kepada memahami kehendak Tuhan dan menjalankannya dengan tepat. Tepat sasaran, tepat waktu. Bijaksana. Kita hamba-hamba Tuhan dipanggil untuk menyediakan makanan rohani tepat waktu. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Baik dalam saat kelimpahan maupun dalam saat mereka sedang dalam terlebih-lebih saat mereka sedang dalam
keadaan kekeringan rohani. Firman Tuhan di 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua menegaskan kepada kita, beritakanlah firman, siap sedialah dalam beritakan firman, baik ataupun tidak baik waktunya, di dalam waktu berduka atau di dalam waktu senang, di dalam waktu kita sendiri sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik, kita tetap harus berusaha untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, satu waktu saya memberikan masukan kepada rekan-rekan guru sekolah minggu, saya bilang, kalau suasananya lagi pasca, janganlah kita berbicara soal Natal. Ini soal pelayanan kepada anak-anak. Kalau misalnya dalam suasana Natal, janganlah kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang tidak sesuai tepat momennya, ya, yang tidak tepat momen. Marilah kita bersama-sama memberikan asupan makanan, asupan gizi kepada umat-umat yang kita layani tepat pada waktu. Itu sikap bijak kita. Menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita tahu kapan waktunya memberikan penghiburan? Tahu kapan waktunya kita memberikan teguran, memberikan nasihat? Menjadi perenungan bagi kita, apakah kita peka terhadap kebutuhan jemaat dan lebih-lebih peka terhadap kehendak Tuhan untuk memberikan asupan kepada jemaat. Sering setiap kali saya berdoa untuk persiapan perenungan firman Tuhan, saya berdoa, Tuhan tolong saya mengerti kehendak-Mu tentang hal apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat. Dan mengerti tentang kehendak-Mu, kebutuhan rohani apa yang sedang menjadi kebutuhan jemaat pada saat ini. Sehingga kita memberikan makanan tepat pada waktunya. Ya, sama seperti ketika kita di rumah sakit, ya, orang di rumah sakit ketika seringnya ada orang-orang petugas gizi datang bertanya kepada kita makanan apa, ya itu dengan tujuannya untuk mendukung proses pemulihan secara jasmani. Sama halnya di dalam kehidupan kita. Kita dituntut untuk bijak memberikan makanan rohani kepada jemaat tepat pada waktunya. Sehingga kita tidak memberikan apa yang hanya disukai oleh jemaat, ya. Kalau kita berbicara soal makanan kesukaan jemaat, ya tentunya makanan yang paling disukai jemaat adalah berbicara soal berkat, ya, hidup bahagia, hidup bertemu Tuhan. Terkadang kalau boleh saya katakan, tidak ada jemaat mungkin yang merindukan untuk kita berikan makanan berbicara soal penghukuman, penghakiman, soal kutuk dan lain-lain sebagainya. Tapi mau tidak mau, kita sebagai hamba Tuhan tetap harus menyampaikan bagian firman Tuhan tentang hal itu, lebih khusus tentang hal akhir zaman. Ya, firman Tuhan cocok untuk segala waktu. Firman Tuhan semuanya harus kita sampaikan kepada jemaat Tuhan. Sehingga kita jangan hanya mengalihkan jemaat untuk memuaskan telinganya saja, memuaskan hatinya saja, tapi tidak bertemu muka dengan Tuhan, tidak paham akan kehendak Tuhan, tidak mendapatkan sentuhan, tidak mendapatkan teguran, tidak mendapatkan penguatan. Hanya karena kita memberikan asupan firman Tuhan yang boleh dikata yang senang-senang saja, yang tidak menyentil tentang dosa dan kesalahan mereka. Ya, di beberapa waktu yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan di persekutuan kita ini, saya katakan tantangan besar juga bagi kita hamba Tuhan adalah menyampaikan soal kematian, soal akhir zaman, persembahan apalagi. Tapi mau tidak mau, tetap kita harus sampaikan kepada jemaat Tuhan. Karena kepada kita akan dituntut pertanggungjawabnya. Ketika mungkin jemaat lemah dan tidak memberi persembahannya tepat pada waktunya, entah itu mungkin persepuluhan, persembahan khususnya, sukarelanya, dan lain-lain persembahan. Ya mungkin karena kita hamba Tuhan tidak berani untuk menyampaikannya kepada mereka. Mungkin kita takut, mungkin kita sungkan. Begitupun berbicara soal kematian.
Ya mungkin banyak orang takut berbicara ketika kita berbicara soal kematian atau tidak mau mendengarkan soal kematian karena takut menghadapi kematian. Justru dalam ketakutan mereka kita harus mempersiapkan mereka menghadapinya karena itu barang yang tentu. Kematian itu barang yang pasti yang walaupun misteri kita tidak tahu kapan waktunya, bagaimana caranya, di mana tempatnya, tetap kita harus memberitakannya kepada lebih khusus dalam menghadapi akhir zaman. Terlalu banyak hal yang secara kedagingan mengerikan kalau kita mau sampaikan tentang akhir zaman, seperti tanda-tanda global yang saya sudah katakan tadi. Tetapi sekali lagi, hal ini sangat-sangat penting untuk kita sampaikan kepada jemaat Tuhan, sehingga kita tidak mengenakkan mereka dengan khotbah-khotbah, dengan renungan-renungan, diberkati tentang berbahagia, tentang bertemu dengan Tuhan, tentang surga. Lalu bagaimana bisa masuk surga? Bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan kalau mereka tidak setia, tidak siap memikul salibnya, tidak siap menyangkal dirinya, lalu mengikut Tuhan dengan setia? Tidak akan mungkin terjadi hal itu. Sebab itu sekali lagi ada banyak tantangan besar bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih tetap setia, masih tetap bijak dalam menunaikan tugas tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Kita memberikan firman Tuhan atau makanan firman Tuhan kepada umat Tuhan tidak berdasarkan kesenangan dan kesukaan umat Tuhan, tapi berdasarkan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan selera umat Tuhan yang kita layani. Sekali lagi firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan bagi kita, kedatangan yang kedua kali, kedatangannya di akhir zaman nantinya itu akan menjadi suatu peristiwa yang pasti dan yang tidak dapat ditunda sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu dalam kehidupan kita, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh sebagai hamba Tuhan, baik itu mempersiapkan diri kita sendiri maupun mempersiapkan umat Tuhan yang kita layani. Kita tidak boleh sembarangan menjalani kehidupan kita sesuka hati kita. Kita tidak boleh sembarangan dalam melakukan pelayanan sesuai kehendak kita sendiri. Tuhan mau supaya kita memiliki sikap seorang hamba yang setia dan bijak di dalam menunaikan tugas tanggung jawab pelayanan kita. Menjadi perenungan bagi kita bahwa jika Yesus datang hari ini atau jika Yesus datang kembali, apakah dia mendapati kita sebagai hamba yang setia, sebagai hamba yang bijak di dalam pelayanan pekerjaannya? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu menjadi peringatan kembali kepada kami tentang sikap kami sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk tetap setia dan bijak menghadapi pelayanan, menghadapi akhir zaman ini. Tolong berkati kami Bapa agar kami setia sampai akhir kehidupan kami, bahkan juga setia membekali diri kami, membekali umat Tuhan dengan sikap yang benar untuk menghadapi akhir zaman ini Bapa. Berkati kami lewat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.